kita akan ngebahas pertama-tama tentang apa itu kemasan tradisional atau kemasan konvensional. Jadi menurut KBBI, konvensional itu didefinisikan sebagai yang pertama, berdasarkan konvensi atau kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Dan yang kedua, artinya adalah tradisional. Jadi kemasan tradisional atau kemasan konvensional itu adalah kemasan yang udah dipraktekkan secara turun-menurun oleh kakek nenek kita dan itu dipakai secara luas di masyarakat tanpa melibatkan sentuhan industrialisasi sebagaimana kemasan logam, gelas, plastik, kertas, dan lain-lain. Jadi pure murni dari alam. Kemasan tradisional ini kebanyakan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam secara langsung. Kebanyakan sih bahannya dari botanis ya, atau sesuatu yang berasal dari tanaman. Kayak misalnya daun, terus buah yang udah dikeringin, kayak misalnya labu itu. Terus dari batangnya, dari akarnya. Dan semua itu dimodifikasi sedemikian rupa dan jadilah wadah untuk memenuhi kebutuhan kemasan tradisional. Si kemasan tradisional yang berbahan botanis atau berbahan alami ini umumnya itu sangat mudah terurai dan memberikan sifat barrier atau perlindungan yang rendah terhadap produk yang dikemasnya. Seperti pisau bermata dua. Dia baik banget sih buat bumi karena kita nggak perlu waktu lama buat pengurainya. Kayak misalnya kulit jeruk. Kita tinggal ngebuang aja dia di tanah, dalam 2 minggu dia udah membusuk dan saripatinya itu balik lagi ke tanah gitu. Kayak misalnya kalau kita pakai daun pisang, dia cuman butuh 2 minggu, 3 minggu atau berapa gitu untuk terurai dan semuanya itu akan kembali ke tanah, dia akan jadi unsur hara yang baik buat tanah. Tapi cons-nya atau sisi negatifnya, dia itu cepet terurai sama. Jadi karena cepet terurai ini dia jadi punya sifat perlindungan yang nggak bagus buat produk yang dikemasnya. Si kemasan tradisional ini fit banget buat kemasan pada zaman dahulu. Kenapa? Karena zaman dahulu itu kita nggak kenal kulkas, kita nggak kenal apapun yang buat nyimpen. Jadi kemasan pangan itu dimakan as soon as possible karena nggak mungkin disimpan lama gitu. Paling juga 2 hari. Kalaupun seminggu itu bisa kayak kacang-kacangan, padi-padian, tapi hanya khusus makanan-makanan tertentu. Makanan-makanan lain yang mempunyai kadar air yang lebih tinggi, kayak misalnya daging, buah, sayur, itu dikonsumsi as soon as possible. Jadi orang-orang zaman dulu, kakek nenek moyang kita, itu mereka nggak butuh dibekuin, mereka nggak butuh, ya karena emang mahal ya, kulkas listrik aja belum ada, semua itu maju dengan teknologi. Jadi kalau belum ada itu semua ya semuanya kembali dari alam. Nah, si kemasan tradisional ini somehow karena sifat perlindungannya itu yang rentan, itu nggak fit lagi untuk kemasan-kemasan modern yang saat ini tuh kita butuhkan. Kayak misalnya kita butuh nyimpen makanan dalam kaleng di mana dia harus tahan selama 2 tahun di situ aja. Atau kita butuh produk yang butuh kemasan untuk ngebungkus Indomie gitu, yang kita itu distribusikan untuk saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan, dan setidaknya dia harus bisa awet sekitar 6 bulanan. Nah, kemasan tradisional mana yang bisa fit dengan kategori itu? Nggak bisa. Mereka itu, si kemasan tradisional maksudnya, dia gampang banget terurai, dia juga punya perlindungan barir yang lemah. Jadi kebanyakan kemasan tradisional itu udah nggak fit lagi untuk kebutuhan kemasan modern. Kayak misalnya bayangin aja kalau kalian mau nyimpen soda ya. Soda itu gimana kalian mau nyimpennya, ayo? Kalau pakai kemasan tradisional nggak bisa. Jadi kemasan tradisional yang kebanyakan pakai material botanis itu udah nggak fit lagi untuk kebutuhan kompleks sekarang. Kemudian kita ngebahas slide yang kedua, yaitu kemasan tradisional untuk produk pangan. Pada penggunaan untuk makanan, si kemasan ini
kemasan dari Botanis itu dia nggak berfungsi cuman buat pelindung biar isinya nggak debuan atau gampang dibawa, tapi juga dia punya unsur estetika, dan dengan teknik-teknik tertentu dia juga bisa jadi identitas si makanan itu. Jadi kayak misalnya nih, janur kuning yang dianyam dengan teknik penganyaman yang berbeda, itu jenis makanannya juga udah beda. Kayak misalnya kalau kalian kalian anyam dia jadi persegi, itu namanya ketupat. Tapi kalau kalian lipat dan jadi persegi panjang, itu namanya lepet. Jadi meskipun produk yang dikonten atau yang diwadahinya itu sama, tapi tekniknya beda, itu identitas makanannya jadi beda gitu. Kemudian selain untuk estetika, fungsinya juga untuk memberikan aroma kepada makanannya. Kayak misalnya kalian pernah nggak dulu waktu kecil ayah kalian pulang dari pengajian terus ngebawa brengkes, ya dari brengkesan bambu itu terus kalian tuh buka. Nah, aroma nasi anget yang ketutup sama daun pisang terus dilapisi anyam bambu itu semerbaknya itu kayak khas banget. Nah, apakah kalian ketika ngebuka box makanan sekarang itu baunya kayak gitu juga? Enggak kan? Jadi kemasan tradisional yang berbahan Botanis itu juga ngasih bau-bau atau aroma tertentu ke makanan. Terus kayak misalnya lagi nih pecel yang disajikan, pesan pecel Madiun nih, disajikan di atas daun jati sama disajikan pakai piring plastik, piring kaca, itu rasanya udah beda juga. Yang pakai daun jati dia punya aroma khas daun jati, dan aroma ini oleh nenek moyang kita itu tuh dijadikan added value atau nilai tambah dalam sebuah makanan. Itu kalau di kebutuhan pengemasan tradisional. Sedangkan itu nggak fit lagi-lagi itu nggak fit dengan kebutuhan pengemasan modern. Kalau misalnya nih kalian ngewadahin sesuatu dan wadahnya itu tambah bikin bau, itu malah nggak lolos sensor, nggak lolos tes SNI, itu nggak lolos BPOM, jadi itu nggak bisa dipakai. Kalau misalnya si kemasan tradisional ini dia merangkul aroma-aroma itu untuk ngasih sesuatu yang plus-plus ke dalam makanan, di kemasan modern si aroma ini bahkan nggak boleh ada. Si Coca-Cola misalnya, dia punya 3 jenis kemasan untuk produknya. Dia ada kemasan plastik, dia ada kemasan logam, dan ada yang kaca. Masing-masing ini punya karakter yang beda-beda. Kayak misalnya si kemasan yang logam, dia bisa bikin minuman lebih dingin daripada si kaca dan si plastik. Dan itu yang kekompleksan itu tuh nggak mungkin bisa dicapai oleh kemasan tradisional. Itu yang bikin si kemasan tradisional itu semakin terpinggirkan, dan semakin terpinggirkan. Kemudian kemasan tradisional saat ini, di antara sekian banyak kemasan modern yang saat ini digunakan, ternyata masih ada kemasan tradisional yang tetap bertahan. Keberadaan kemasan tradisional bukan hanya sekedar merevitalisasi fungsi dan bahan kemasan, tapi juga merupakan suatu fenomena yang diperhatikan oleh para penggunanya. Sebab ternyata kemasan dari bahan alam atau bahan-bahan botanis yang alami tadi, yang bersifat tradisional, itu memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dapat dimiliki oleh kemasan modern dari bahan kertas maupun plastik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada plus minusnya. Kalau yang plus itu tadi, yang ngasih aroma dan segala macem, yang itu nggak bisa dilakuin dengan kemasan plastik atau kertas. Jenis kemasan tradisional itu untuk membungkus atau mengemas bahan makanan tradisional yang mempunyai aneka bentuk, bahan, dan teknik pembuatan yang unik. Teknik-teknik ini yang membedakan identitas si jenis makanannya. Kayak misalnya cara pengemasan dedaunan itu ada macam-macam. Ada yang digulung, ada yang dilipat, ada yang dibalut, ada yang dianyam. Kayak misalnya meskipun sama-sama menggunakan daun pisang, teknik gulung dan teknik lipat itu bisa bikin identifikasi makanan yang berbeda. Kayak misalnya si lontong.
Tahu kan lontong? Lontong itu dari daun pisang terus digulung. Terus ujungnya tuh dipeniti pakai pakai kayu yang kayak, pokoknya pakai itulah. Sedangkan si nagasari itu daun pisang digulung terus dilipet. Nah, itu tuh sama-sama pakai daun pisang, sama-sama direbus, tapi kita bisa kan ngebedain mana lontong, mana nagasari. Pun yang si apa tuh bacang atau yang di segitiga-segitiga itu loh. Pokoknya itu tekniknya itu tuh udah jadi konvensi atau kesepakatan umum bahwa kayak gini tuh kalau bentuknya kayak gini tuh lemper, kalau kayak gini tuh bacang, kalau kayak gini ketupat. Jadi itu kayak jadi konvensi atau kesepakatan umum. Terus kalau misalnya yang dibalut itu lepet contohnya. Kemudian yang dianyam pakai daun kelapa itu ketupat, dianyam pakai pakai batang bambu itu ada besek. Terus itu material kemasan tradisional untuk produk pangan. Jadi apa aja sih yang umumnya itu ada di Jawa untuk produk pangan? Yang pertama itu adalah kapas. Kapas itu biasanya dianyam dengan rapat dan kuat atau ditenun lah. Nah, si kapas ini jadinya bentuknya setelah diolah itu jadi kayak lembaran-lembaran gitu. Jadi bentuknya itu kain yang bisa dipakai biasanya untuk tepungan, tepung-tepungan, biji-bijian, biji kopi, terus dipakai gula dan segala macam. Nah, karena ini dia itu reusable kayak kertas kanvas gitu, jadi dia bisa dipakai berkali-kali. Untuk produk yang dipakainya pun dia bisa ngewadahin produk yang butiran-butirannya tuh kecil, kayak tadi yang disebutin kayak beras, gula dan segala macam, kopi yang itu nggak bisa diwadahin sama kayu gitu. Kemudian kemasan dari kapas itu bisa gampang banget ditandai atau di branding, jadi dikasih label. Zaman dulu itu dikasih label. Sorry ya, agak berisik. Kemudian yang kedua itu ada kayu atau kontainer. Nah, kontainer atau kayu ini dipakai secara luas untuk produk-produk yang size-nya tuh gede, ya misalnya buah, sayur. Itu nggak mungkin dibawa pakai kain, nggak mungkin. Jadi dipakainya itu kayu yang box itu loh, yang kayak diboxin. Terus kalian pernah lihat di keranjang-keranjang buah, di tukang buah itu. Jadi kemasan kayu itu memberikan perlindungan mekanis yang baik dan rasio berat dan kekuatan yang tinggi. Makanya dipakainya untuk produk-produk yang size-nya gede. Lalu penggunaan pengemasan kayu hingga sekarang masih dipakai secara luas untuk pengemasan komoditi hasil pertanian, terus produk-produk pabrikan sebagai pengemasan sekunder. Jadi untuk nambah struktur yang lebih kuat buat produknya. Yang ketiga, bambu. Bambu banyak dipakai sebagai bahan anyaman untuk keranjang dengan berbagai bentuk untuk mewadahi bahan pangan mentah ataupun masak. Jadi si bambu ini widely used atau secara umum digunakan secara luas dari zaman kakek nenek moyang kita, terutama yang di daerah tropis yang kena sinar matahari. Itu bambu tumbuh subur banget. Di daerah-daerah itu kayak misalnya di Indonesia gitu, dari zaman dulu anyaman bambu itu dipakai luas banget, mulai dari keperluan yang perintilan paling kecil sampai bikin rumah. Jadi si bambu ini entah itu dianyam, entah itu dilipat-lipat, entah itu diapain aja sama kakek nenek kita, itu jadi banyak banget fungsinya. Kayak misalnya dianyam dia jadi besek, terus diwadahin, diselirit-selirit dia jadi kandang ayam, terus dia bisa jadi kandang burung, terus bisa jadi pagar rumah, bisa jadi dipan, bisa jadi kursi, bisa jadi macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah daun. Dedaunan ini common banget digunakan untuk makanan. Kayak misalnya daun pisang itu paling umum atau yang paling luas dipakai untuk kemasan makanan. Secara ya dia itu gampang banget dicarinya, dia ada di mana-mana, terus size-nya itu gede, terus dilipat-lipat dia fleksibel. Jadi pas banget buat ngemas apapun. Kemudian ada daun kelapa. Itu sering dipakai untuk mengemas produk-produk yang harus dimasak dulu.
kayak misalnya ketupat. Jadi dia jarang banget dipakai mentah. Kemudian daun jagung atau klobot itu sering dipakai untuk makanan pasta, gula merah, atau makanan masak. Dia kebanyakan pakai untuk ngawetin produk-produk yang emang butuh kering gitu, butuh disimpan lama. Kayak misalnya gula aren itu kan butuh disimpan lama. Jadi pengemasnya pun harus awet gitu. Jadi makanya dia pakai si jagung atau klobot. Kemudian ada daun jati. Daun jati itu size-nya gede dan sering banget dipakai untuk ngebungkus makanan pokok kayak misalnya nasi dan segala macem, itu dipakai daun jati. Selain contoh dedaunan itu juga banyak banget daun-daun yang dipakai secara luas kayak misalnya daun aren, itu belum disebutin. Oke, segitu aja materi kita hari ini, dan saya akan ngasih tugas tentunya lewat PJ. Sampai jumpa minggu depan.